Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena limpahan rahmat, nikmat dan teristimewa adanya nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu meskipun lewat jarak jauh karena adanya COVID-19, sehingga pertemuan itu dilaksanakan dari rumah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Demikian juga kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS itu dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Untuk itu, sebelum kami membawakan salah satu materi dari pengenalan lingkungan sekolah, yaitu materi tentang tata tertib, maka pada kesempatan ini perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya, nama lengkap Dr. Anda Rosnaini, biasa akrab anak-anak panggil dengan Ibu Ros. Adapun tugas saya di SMP Negeri 6 adalah membawakan mata pelajaran IPS terpadu, dan sebagai tugas tambahan sebagai koordinator kesiswaan. Untuk itu, pada materi ini tentunya ini adalah salah satu bagian daripada tugas kami sebagai koordinator kesiswaan, yaitu menyampaikan tata tertib kepada anak-anak siswa SMP Negeri 6 Luwu. Untuk itu kami ucapkan kepada anak-anakku SMP Negeri 6 Luwu yang baru lulus, selamat bergabung di sekolah SMP Negeri 6 Luwu. Tetap semangat. Baiklah, kami akan membawakan materi tata tertib sekolah. Jadi pertama-tama kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya tata tertib itu. Jadi tata tertib itu tidak lain adalah segala aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan yang harus kita taati. Namanya aturan, setiap aturan yang sudah ditetapkan, jika kita tidak mentaati atau kita melanggar aturan itu, tentunya akan ada sanksi-sanksinya. Nah, demikian juga tata tertib yang ada di SMP Negeri 6 Luwu. Ya. Baiklah anak-anakku semua, peserta didik SMP Negeri 6 Luwu yang kami cintai dan yang kami banggakan. Pada tata tertib siswa SMP Negeri 6 Luwu ini, tentunya di situ tercantum di dalamnya ada hak-hak peserta didik, ya, ada hak dan ada kewajibannya. Yang pertama, hak peserta didik. Pertama, mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai kurikulum yang telah ditetapkan oleh sekolah. Ya, yang kedua, menggunakan segala fasilitas sekolah menurut peraturan-peraturan atau pengaturan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Dan yang ketiga, memperoleh penilaian objektif dari guru dan pimpinan sekolah. Hak yang keempat, mendapat perlindungan selama di sekolah. Dan yang kelima, mengajukan saran dan pendapat pada pimpinan sekolah demi kemajuan sekolah. Yang kedua, di dalam tata tertib juga tercantum kewajiban daripada peserta didik. Ya, kewajiban yang pertama yaitu mengikuti pendidikan dan pengajaran yang ditetapkan oleh sekolah. Yang kedua, mengikuti semua kegiatan belajar mengajar. Ketiga, mematuhi segala peraturan sekolah, baik yang tertulis maupun peraturan secara lisan, dan patuh terhadap sanksi yang diberikan oleh guru maupun kepala sekolah. 4. Bertingkah laku sopan dan bertutur kata baik kepada siapapun. Ya, jadi berkata-kata itu harus sopan, tidak boleh berkata-kata kasar, baik terhadap teman, kepada guru dan pimpinan sekolah dan semua yang ada di sekolah ini. Yang kelima, menjaga dan memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan,
keamanan dan kekeluargaan di lingkungan sekolah. Ya, jadi kebersihan karena kita ini ada terutama di Luwuk Banggai ini ada Pinasa ya. Yang keenam, melaksanakan janji siswa secara konsekuen. Yang ketujuh, menjadi anggota organisasi siswa intrasekolah atau disingkat dengan OSIS. Kedelapan, anak-anak harus datang tepat pada waktu atau tidak terlambat dan hadir di kelas sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh sekolah. 9. Meminta izin kepada guru piket dan wakasek atau kepala sekolah apabila meninggalkan atau keluar dari lingkungan sekolah sebelum usai waktu sekolah karena sesuatu hal atau sebab lain yang sangat penting, dan orang tua wajib menghubungi pihak sekolah atau datang menjemput siswa di sekolah pada hari itu. Selanjutnya yang ke poin ke-10, menjalankan tugas piket harian dan tugas memimpin doa sesuai jadwal dan penuh tanggung jawab. Ya, jadi di dalam kelas setiap siswa itu sudah diatur jadwal yang membersihkan kelas. Nah, kemudian sebelum belajar siswa diharuskan membaca atau memimpin doa dan berdoa secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya memiliki dan membawa alat-alat pelajaran sekolah termasuk buku-buku pelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya khusus untuk siswi perempuan yang beragama Islam diwajibkan untuk mengenakan jilbab. Dan yang terakhir, kewajiban sebagai siswa SMP Negeri 6 mengenakan seragam sekolah yang ditentukan sekolah dengan rapi, sopan, dan bersih sesuai dengan jadwal sebagai berikut. Ya, anak-anakku sekalian, peserta didik yang kami cintai, yang kami banggakan, adapun tata tertib untuk ketentuan pakaian seragam yang digunakan sebagai berikut. Untuk hari Senin dan hari Selasa itu menggunakan baju atau blus berwarna putih, kemudian bawahan rok atau celana berwarna biru, dan tetap menggunakan topi atau dasi dan atribut sekolah. Ya, jadi topi dan dasi ini itu harus digunakan apabila kita dalam keadaan upacara bendera, khusus di hari Senin. Kemudian jika menggunakan ikat pinggang, menggunakan ikat pinggang berwarna hitam, kaos kaki putih, dan sepatu berwarna hitam. Itu untuk pakaian hari Senin dan Selasa. Untuk pakaian Rabu dan Kamis, ya, baju berwarna krem, kemudian rok dan atau celana atau bawahan berwarna merah bata yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Tetap menggunakan atribut sekolah dan menggunakan kaos kaki putih dan sepatu hitam. Jadi Rabu Kamis itu tidak diwajibkan lagi untuk menggunakan topi dan dasi. Kemudian pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat untuk yang beragama Islam, jadi biasanya minggu pertama dan minggu ketiga yang beragama Islam itu menggunakan pakaian imsak, bagian atasan atau busnya berwarna putih kalau perempuan, dan laki-laki menggunakan baju koko berwarna putih dan bawahan rok atau celana berwarna coklat. Kemudian demikian juga anak-anakku yang beragama non-muslim tetap menggunakan bagian atas berwarna putih dan bagian bawah berwarna coklat. Kemudian
Untuk minggu kedua dan minggu keempat itu menggunakan pakaian olahraga. Nah, kemudian penentuan pakaian apakah imtak atau olahraga itu tetap disampaikan sehari sebelum hari Jumat. Jadi itu tugas daripada guru piket yang hari Kamis menyampaikan pakaian apa yang dipakai esok harinya, apakah imtak atau olahraga. Jadi anak-anak tetap kita ingatkan. Kemudian untuk seragam pada hari Sabtu, yaitu semuanya menggunakan pakaian pramuka. Catatan, pertama, pada saat jam pelajaran olahraga, siswa diwajibkan mengenakan pakaian olahraga, dan saat berganti pelajaran, siswa diharuskan mengenakan pakaian seragam yang ditetapkan sekolah sesuai dengan jadwal hari yang telah Ibu bacakan tadi. Ya. Jadi setelah jam olahraga berakhir, anak-anak langsung bergegas mengganti pakaiannya, pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Kemudian catatan kedua, bahwa setiap hari Senin saat upacara, siswa diharuskan berpakaian seragam lengkap mengenakan dasi dan topi. Berikutnya, di dalam tata tertib ini juga ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh peserta didik SMP Negeri 6 Luwu. Ya, apa-apa saja larangannya? Yang pertama dilarang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sopan atau yang melanggar moral. Yang kedua, berkata atau berbuat asusila baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang ketiga, menghina teman atau menghina guru atau menghina orang tua karena keyakinan, agama, suku bangsa atau keterbatasannya. Ya, jadi di sekolah biasa kita melihat ada siswa yang saling baku hina, baku ganggu antara satu teman dengan teman lain. Jadi itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan tindakan bullying, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui tulisan di media sosial. Jadi biasa saling menghina, baku ejek, ya, baik secara langsung atau lewat media sosial. Kemudian yang kelima, dilarang berkelahi atau berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan perkelahian dengan siapapun. Nah, ini sering terjadi pada siswa kita, berkelahi di dalam antar teman. Kemudian pulang sekolah biasanya memanggil teman, mengajak temannya untuk berkelahi dengan teman lawannya tadi. Jadi ini dilarang sama sekali oleh sekolah. Kemudian 6. Meninggalkan ruang kelas tanpa izin guru pengajar. Jadi ketika siswa peserta didik dalam keadaan belajar di kelas, ya, ketika hendak mau keluar kelas, ya mungkin ada keperluan buang air atau buang ludah, buang air kecil, ya, itu harus sepengetahuan guru kelas yang mengajar pada jam tersebut. Kemudian selanjutnya ke-7, dilarang membolos, keluar dari pekarangan sekolah, meninggalkan sekolah tanpa seizin guru piket atau wali kelas. Ke-8, dilarang mengganggu ketenangan selama kegiatan belajar mengajar atau selama program kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Ya, jadi tidak boleh ada yang mengganggu teman, ya, baik selama belajar maupun di luar jam pelajaran. 9. Dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum, ya, misalnya mencuri atau melecehkan orang atau berjudi dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, dilarang merokok, bermain kartu dan bertaruh atau utang piutang. Ya, jadi kadang ada siswa ketahuan merokok atau membawa rokok, bermain kartu atau bertaruh, ya sama hanya dengan utang piutang, itu dilarang sama sekali. Jadi sebentar ada sanksi-sanksinya.
Kemudian yang ke-11, dilarang membawa atau memakai atau mengedarkan obat-obatan terlarang, narkoba, dan minuman beralkohol. Ya, yang marak-maraknya biasa itu ada yang membawa lemfox. Jadi itu juga di sekolah kita ini dilarang sama sekali. Ya. Selanjutnya yang ke-12, makan. Dilarang makan saat pelajaran atau di saat upacara atau acara atau kegiatan resmi di sekolah. Ya, ketika ada kegiatan resmi itu siswa tidak diperbolehkan untuk sementara dalam keadaan makan. Larangan ke-13, dilarang membawa benda-benda yang tidak berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran di sekolah, misalnya senjata tajam atau semua media yang bersifat pornografi dan sejenisnya. Yang ke-14, dilarang memakai atau membawa perhiasan atau uang saku yang berlebihan. Siswa putri hanya diperbolehkan mengenakan anting sepasang yang sama dan normatif. Ya, jadi tidak boleh menggunakan perhiasan, khususnya perempuan menggunakan perhiasan yang berlebihan. Kemudian yang ke-15, dilarang memakai tato, mengecat rambut dengan warna apapun kecuali berwarna hitam. 16, dilarang memanjangkan atau memotong rambut dengan gaya yang tidak normatif dan mengenakan anting-anting. Ini khususnya peserta didik laki-laki. Jadi dilarang memotong rambut yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. 17, dilarang mengecat kuku dan memakai lipstik. Nah, ini biasanya untuk siswa peserta didik putri. Ya, yang marak-maraknya sekarang itu memakai lifting, jadi itu juga tidak diperbolehkan. Dan sekolah kami sekali-sekali itu diadakan pemeriksaan, ya, dadakan oleh siswa. Setiap sekali dalam sebulan kita adakan pemeriksaan di kelas-kelas, pemeriksaan tas. Siapa tahu ada benda tajam, ya, ataukah barang-barang terlarang yang dibawa, ataukah alat-alat make up yang dibawa oleh peserta didik putri. Nah, itu kita akan lakukan pemeriksaan. Selanjutnya 19, dilarang mengenakan sandal pada saat proses belajar mengajar dan dalam kondisi khusus harus seizin guru, piket, atau wali kelas. Ya, jadi kecuali mungkin habis jatuh atau kaki lecet yang memang secara terpaksa tidak boleh menggunakan sepatu, itu diperbolehkan untuk menggunakan sandal, tetapi harus seizin guru piket atau wali kelas. Selanjutnya ke-19, dilarang membawa dan mengendarai sepeda motor atau mobil di lingkungan sekolah atau saat kegiatan sekolah. 20, dilarang memanipulasi nilai yang diberikan oleh guru. Selanjutnya 21, dilarang memalsukan tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan guru, atau tanda tangan orang tua. Jadi tidak boleh memalsukan tanda tangan. Yang terakhir, dilarang keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran tanpa seizin guru. Ya, anak-anakku peserta didik yang kami banggakan. Yang keempat, ya, setelah kita tahu aturan-aturan tadi, jadi barang siapa yang melanggar aturan tentunya akan mendapat sanksinya.
mencakup hal-hal yang pokok. Adapun aturan tambahan dan pengembangannya akan disampaikan dalam pelaksanaan sehari-hari. Tujuan pembentukan karakter dan kepribadian siswa hanya akan tercapai secara maksimal jika tercipta keselarasan bimbingan dan pengawasan dalam kerjasama antara sekolah dan orang tua siswa selaku pendidik utama. Ya, demikianlah penyampaian materi tata tertib siswa SMP Negeri 6 Luwuk. Dan apabila masih ada yang kurang jelas, anak-anakku peserta didik SMP Negeri 6 Luwuk dan orang tua siswa peserta didik bisa membaca lebih jelas di buku panduan siswa SMP Negeri 6 Luwuk. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di SMP Negeri 6 Luwuk.